Halo, selamat malam semua. Selamat bermalam minggu. Saya coba lagi. Saya coba lagi ya untuk invite. Nggak bisa. Berarti beliau belum belum masuk ya. Selamat malam semuanya. Sekarang saya coba opening dulu aja ya. Selamat bermalam minggu. Senang sekali kita bisa ketemu lagi di IG Live saya dan Prof. Aman bersama dengan Hisobi. Seharusnya memang IG Live ini bersama Hisobi, tapi karena ada beberapa trouble dari admin ya, jadi harus saya yang menjadi admin. Oke, untuk opening, persepsi anak yang semakin gemuk dan cabi itu adalah anak yang semakin sehat dan lucu, itu sebaiknya memang dirubah perlahan. Karena data dan penelitian di Indonesia, bahkan di seluruh dunia menyatakan jika anak dengan overweight dan obesitas memiliki banyak sekali faktor risiko yang membahayakan untuk kesehatannya kelak pada saat si anak ini dewasa nantinya. Terutama salah satunya adalah saat anak ini memasuki masa pubertas dan dia akan bisa mempengaruhi kesehatan dari sistem reproduksinya. Apa sih yang disebut masa pubertas? Masa pubertas adalah masa di mana anak-anak akan mengalami suatu perubahan fisik, psikis, dan pematangan alat reproduksi untuk siap menjadi seorang pria atau dewasa yang nantinya kelak. Masa pubertas normal umumnya terjadi pada usia 12-16 tahun bagi pria dan bagi wanita sekitar usia 10-14 tahun. Nah, ini Prof. Aman sudah masuk. Tren dunia saat ini menunjukkan terjadi percepatan usia pubertas terutama pada wanita. Data lain menunjukkan bahwa prevalensi obesitas secara global menunjukkan peningkatan. Data indikator RPJMN menunjukkan anak usia 5-12 tahun 18,8% mengalami kelebihan berat badan dan 10,8% mengalami obesitas. Untuk membahas lebih dalam ini mengenai hal masalah pubertas pada anak yang obesitas, telah hadir nanti bersama kita Profesor Dr. Aman Bakti Pulungan, spesialis anak konsultan. Ini tadi udah masuk, saya coba invite. Semoga lancar ya, Prof. Bentar. Nah, invite. Silahkan di-approve, Prof. Iya, Assalamualaikum, Prof. hadir. Akhirnya. Waalaikumsalam. Akhirnya, waduh, ini teknologi ini buat kita jadi ini ya, aduh. Jadi bingung sendiri ya, Prof. Jadi bingung, padahal tinggal klik aja. Kalau mau pakai video langsung, aduh, jadi memang. Apa kabar nih, Dok Baik, Firda? Prof. Apa kabar? Nggak kemana-mana nih malam minggu, Prof. Kita membahas masalah ini aja ya. Lagi-lagi masalah Oke, pubertas. iya. Ya, jadi Suaranya tadi oke ya? tadi saya udah opening nih, Prof, tentang masalah Oke. anak obesitas tuh ternyata banyak sekali. Salah satunya adalah pubertas. Sebelum kita membahas lebih dalam, mungkin banyak sekarang ibu-ibu yang masih nggak tahu gimana sih kita bisa tahu anak kita ini overweight atau obesitas. Apakah harus segera diperiksakan ke dokter anak atau bisa dari pemeriksaan fisik aja? Gimana, Prof? Oke, kalau ini memang kita harus memakai patokannya kurva pertumbuhan. Oke. Jadi yang harus diperiksa. Jadi obesitas ini bisa dari bayi loh. Oh, sekecil apa, Prof? Semuda Ya, apa anak itu? bayi aja dia, asal dia memang tidak ideal berat badan dan panjang badannya, kita anggap di awalnya overweight, akhirnya menjadi obesitas. Ya kan? Oke. Kalau kita pakai kurva WHO bisa memang dari lahir, kalau misalnya kurva CDC di atas 2 tahun, jadi sebetulnya obesitas itu bisa terjadi pada atau kelebihan berat badan ini pada umur berapa, Bu. Jadi kuncinya adalah memantau kurva pertumbuhan. Jadi Oke. kalau saya bukan promosi Primaku ya, tapi itu karena ida ibunya, gampang kan, diplot saja. Masukkan Ya. berat badannya, masukkan tinggi badannya. Kalau di situ tertulis atau panjang badan tertulis gemuk, ya
Sudah, kalau dulu kan kita hitung-hitung, ingat kan waktu sekolah dulu, Dinda? Iya, Jadi iya. BMI-nya pakai rumus Iya. BMI, ya kan? Pakai rumus indeks massa tubuh ya, Bro? Iya, indeks massa tubuh dihitung-hitung, nanti ya, terus baru dimasukkan ke kurva. Jadi kan 2 kali pekerjaan tuh. Setelah ada Iya. angkanya, masukkan ke kurva. Jadi ketika kurvanya itu 95% atau di atas, itu dikatakan obesitas. Ketika Kalau kurvanya overweight itu... berapa persen? Kenapa? Overweight berapa persen? Overweight 85 sampai 95. Oh, oke. Nah, Tapi pada kalau ya, pada anak overweight sudah bisa mempengaruhi, bisa menjadi masalah kan, Bro? Overweight ya, belum ternyata obes. bisa. Nanti saya cerita nih, ternyata bisa. Ternyata Oke. bisa. Ini kalau kita cerita tentang pubertas ya. Kalau cerita tentang sindrom metabolik, kita nggak selesai 1 malam nih ceritanya. Ya, pubertas dulu. Dan itu bagaimana, Prof? Hubungannya antara si pubertas dini dengan obesitas? Hubungannya dari mana? Nah, jadi begini, kalau saya boleh mengatakan, tadi saya baru posting juga di IG saya. Jadi yang jelas pada saat masa pandemi ini, kita udah pernah bahas ya dengan Dokter Dinda ya, masalah pubertas pada anak ini kan? Ya, pubertas dini ya, Prof? Iya, pernah kan? Nah, jadi memang pada saat pandemi ini, banyak sekali pasien-pasien saya itu yang memang mengeluh pubertasnya lebih cepat. Ya, most likely banyak mereka juga obes. Oke. Iya, banyak memikirkan. Ya, banyak tapi ternyata dia obesnya tuh sudah lama. Atau dia pernah obes dulu, sekarang tidak obes lagi. Jadi ternyata faktornya itu bukan 2 tahun pandemi ini saja. Jadi dia itu dari lahir. Sekarang ini banyak sekali yang dipelajarin. Kita cerita 2 anak dulu ya. Anak laki-laki dan anak perempuan. Ya, beda jadinya ini. Bagaimana polanya anak laki dan anak perempuan. Anak perempuan ini lebih sensitif dipengaruhi dengan berat badan pubertasnya. Nanti Dokter Dina juga tahu kan sebagai objin kalau misalnya berat badan pasiennya ini bisa masalah-masalah juga ke haid dan lain-lain. Nah, jadi pada anak yang perempuan dulu kita bahas ini ya, dia itu sejak lahir 3 bulan pertama berat badannya itu tetap harus ideal. Jadi peningkatan berat badan 3 bulan pertama terlalu cepat, apalagi dia berat badan lahir rendah, ini bisa mempengaruhi pubertasnya. Setelah itu ya, suara saya kecil ya katanya, enggak ya? Saya sih dengar dengan jelas, Prof. Oke. Saya jelas. Setelah itu diikuti lagi, ada beberapa teori lagi banyak sekarang. Setelah umur 1 tahun, peningkatan berat badan itu lebih cepat, itu juga membuat masalah. Setelah itu, pada saat katanya 15 bulan. Dan ada yang mengatakan cut-off-nya 3 tahun. Nah, jadi sebetulnya umur berapapun, anak ini jadi berarti tidak boleh kelebihan berat badan. Ya. Jadi umur berapapun, anak ini tidak boleh kelebihan berat badan. Nah, apa kuncinya? Ikuti saja kurvanya. Jadi berat badan itu tidak boleh di luar batas ideal berdasarkan tinggi atau panjang badannya. Kok katanya suara saya kecil ya? Iya, tapi ini banyak yang bilang kecil, banyak yang bilang besar. Jadi akan tergantung dari lokasi. Karena tadi ada yang bilang, enggak kok jelas. Tapi kalau di saya sih jelas banget ya, Dok. Oke, suaranya gede, kecil, lalu ada back sound. Oh, ada back sound-nya, saya nggak tahu dari mana ya. Atau mau buka earphone-nya? Kalau tanpa earphone ya, coba. Suara saya juga. Earphone gimana? Nah, coba viewernya apakah bisa merespon suara Prof? Katanya suara saya gede banget. Nah, jelas. Tanpa earphone gimana? Hah? Kalau saya sih dengar suaranya echo katanya, Prof. Mengeko sekarang suara katanya, mengeko. Nah, sekarang jelas banget katanya. Oke. Sekarang jelas banget katanya. Jadi baik. ternyata suara saya ini tidak cocok dengan earphone, walaupun earphone pun. Jadi suara saya ini lebih bagus langsung. Suara apa adanya, Prof.
Prof, saya mau tanya satu ya, Prof. Ya. Dokter Dinda suaranya menggema. Oke, nanti coba saya iniin. Prof, kalau misalnya anak ini berat badan, tinggi badan sesuai, tapi umurnya umur kalau dia 3 tahun, sementara si anak ini umur 1 tahun. Jadi badannya besar seperti anak 3 tahun, tapi antara Tetap tinggi badan tidak boleh ketika peningkatan berat badannya itu terlalu cepat. Oke, Nah, berarti jadi banyak walaupun teori. Satu, ada teori bahwa tidak boleh kelebihan berat badan. ya. Yang kedua, teori tidak boleh peningkatan berat badan terlalu cepat. Oke. Jadi dia berat badannya harusnya memang meningkatnya sesuai. Tapi harusnya dia itu kalau mengikuti tinggi badannya, kecuali tinggi badannya itu sudah terlalu cepat, harusnya dia tidak kejadian. Karena apa? Karena kan tinggi badan itu tidak terlalu cepat juga dia meningkat kan. Ya. Jadi berarti kalau dia meningkat, berarti dia cenderung tall stature kan, perawakan tinggi. Ada masalah lain berarti kalau kita cek. Oke. Ya kan? Apakah itu termasuk ke dalam obesitas, Prof? Oh, kalau dia BMI-nya di atas memang 95 atau 95, kita anggap tetap obesitas jadinya. Ya. Ya, dan bagaimana bisa mempengaruhi? Kita begini kuncinya. Kita selalu menganggap anak kita itu takut kurus. Dan tentu takut pendek. Kalau pendek jadi masalah. Tetapi sekarang lebih banyak orang udah lebih takut pendek. Jadi kurvanya ini dilihat dia asal jangan pendek. Tetapi setelah dia tinggi, orang happy. Dia tidak masalah ini anak gemuk. Ini tidak betul. Kalau anak perempuan, hampir pasti ketika dia gemuk, apalagi dia berat badan lahir rendah, itu akan terganggu pubertas dan reproduksinya nanti. Prof, jadi, bagaimana sih cara berat badan lahir rendah ini mempengaruhi obesitas? Biasanya kan bayi-bayi ini kecil ya, jadi istilahnya kayak thrifty atau thrifty gen. Jadi dia sudah terbiasa terrestriksi dalam kandungan. Ketika dia lahir dikasih overfeeding, ya, terutama yang dikaitkan banyak dengan yang high glycemic index. Jadi semuanya ini menjadi over metabolisme jadinya. Jadi ini dulu dianggap memang dulu pernah tahu ya, pernah dengar hipotesis Barker ya. Hipotesis Barker ini lebih banyak dikaitkan dengan bahwa kalau anak berat badan lahir rendah, terus nanti dia obes, dia akan meninggal lebih cepat. Jadi misalnya dia di hipertensi, jantung, dan lain-lain. Tapi ternyata belakangan ini mereka mengikuti. Terutama awalnya itu setelah kita yang wake up call mungkin PCOS, Dokter Dinda. Ya, kan? Betul. Oh, PCOS ternyata ini kok tiba-tiba banyak. Ternyata PCOS tambah lama umurnya tambah muda. Iya. Iya, betul. Setelah itu mundur lagi ke usia haid. Usia haid, data saya sendiri, itu saya terbitkan 2019, bahwa anak di Jakarta itu rata-rata haidnya 11,8 tahun. 11,9 tahun. Dulu 13 tahun. Pernah 12 tahun. Jadi tambah lama tambah cepat. Dan dari data saya itu, indeks massa tubuh lah yang sangat mempengaruhi. Jadi memang hal ini yang kalau saya bilang, memang orang tua itu harus juga memantau semuanya. Jadi jangan terlalu happy kalau anaknya gemuk. Dan kalau anaknya gemuk, jangan dianggap nanti tunggu saja dia besar. Dia akan... Nah, saya hanya singkat aja, Dokter Dinda. Karena orang anggap, kenapa saya bicara anak perempuan saja. Anak laki, gemuk. Datanya kalau pubertasnya lebih cepat, memang masih 50-50 datanya. Ada yang mengatakan belum cukup kuat, tapi ada yang mengatakan pubertas anak laki juga bisa. Tetapi, datanya saya juga banyak dapat, dia lebih cepat tumbuh rambut kemaluan pada anak laki. Bisa. Jadi dia pubertasnya itu kadang-kadang rambut kemaluan lebih cepat tumbuh pada anak laki yang gemuk. Nah, juga bisa pada anak laki yang gemuk 60-70%, mungkin tidak sampai 70, terjadi ginekomasti. Pada saat pubertas.
Mungkin ini berhubungan dengan estrogen kali ya, Prof ya. Jadi kalau misalnya pada Ya, perempuan jadi terjadi aromatisasi. aromatasi. Ya, Ya. ya agak Itu kompleks ya. sih ceritanya. Jadi kalau ginekomasti itu pembesaran payudara ya, saya mau kasih Ya, tahu ya. pembesaran payudara pada laki-laki. Hmm. Kemudian sebesar apa sih dok Prof pengaruhnya kalau si anak perempuan ini obesitas, kemudian ada gangguan kesuburan di saat dia sudah dewasa gitu? Ada nggak Prof datanya di Indonesia? Datanya di Indonesia memang saya tidak tahu, mungkin datanya lebih banyak di ini ya, di Di luar? di endokrin kebidanan ya, mungkin dokter Oh, Kanadi atau Prof Iko dan kawan-kawan. Tetapi di kita juga tidak banyak mengumpulkan datanya ini, tapi saya rasa nanti kita harus mulai mengumpulkan datanya. Dan sulitnya memang saya juga banyak mendapat pasien ini yang lost to follow up yang PCOS ini. Jadi dia kalau sudah bagus, karena kita belum ada sistemnya ya. Jadi kalau dia udah bagus, haidnya bagus dan lain-lain berat badan turun, setelah itu dia nggak pernah kontrol lagi. Harusnya ditransisikan kan ke ginekologi kan? iya, iya betul. Karena Iya, biasanya sekali dia terjadi PCOS, sangat mungkin dia jadi lagi nanti PCOS pada saat dewasa kan? iya. Ya. Betul. Ketika faktor pencetusnya ini belum kita hilangkan. Belum bisa hilang. Karena kan Ya. ini sebenarnya berpengaruh pada lifestyle ya, Prof. Jadi pola makan, kemudian Ya. apakah olahraga atau aktivitasnya banyak, gitu-gitu kan Harus kalau ya. lebih dari kebiasaan. Prof, tapi di Indonesia sendiri banyak anak obesitas ya, karena kan sekarang kalau dari bagian anak tuh lebih concern, maksudnya dari Om juga ya masalah stunting, itu kan biasanya anak Itu kurang makanya gizi. saya mengatakan bahkan data Riskesdas saja dari 2013 ke 2018 itu stuntingnya katanya memang turun. Tetapi anak yang stunting di situ harusnya jangan yang dinilai yang pendek saja, tetapi anak yang malnutrisi atau kurang gizi. Nah, anak yang kurang gizi di Riskesdas ini lebih sedikit daripada anak obesitas. Oh, Di Riskesdas. lebih banyak. Iya. Datanya ada. Ya, datanya ada. Saya bisa mengatakan datanya ada, tinggal kita buka aja datanya. Jadi, itu apakah saya sangat setuju. Anak tidak boleh stunting. Anak tidak boleh pendek. Tetapi belum tentu semua anak pendek itu adalah stunting. Tetapi tidak semua anak pendek harus kita kasih makan berlebihan menyebabkan dia gemuk. Tetapi pemerintah kan juga sudah mengatakan bahwa gemuk ini jadi masalah juga kan? Gimana ya, Prof? Hilang kan? Barusan. Freeze ya? Gemuk ini? Pemerintah gemuk kan ini sudah mengatakan, suaranya hilang ya? Ya, pemerintah sudah mengatakan kalau gemuk ini bahwa obesitas ini masalah. Oh, oke. Nah, ketika apakah hanya terpusat di kota obesitas sudah masalah, harusnya kita komit juga dong. Obesitas ini harus semuanya ikut ngomong dong. Iya. Ya, kenapa diributkan anak stunting ini kayak jadi stigma? Saya mungkin mewakili ibu-ibu ya, Prof ya. Karena anak saya juga masih di bawah 5 tahun. Ini mungkin agak bingung kalau misalnya anaknya obesitas, cara menurunkan berat badannya gimana? Karena biasanya anak itu kan ngamuk kalau misalnya nggak boleh dikasih susu formula atau gimana. Itu apakah jadi anak memang di bawah jadi memang sulit. Jadi oke. Ini nggak gampang itu kalau saya bilang. Jadi ada katanya balance for healthy life. Jadi balance itu BALANCE ya, balance ya, for healthy life. Jadi yang pertama itu harus ada belief. Jadi Dinda sebagai orang tua harus percaya bahwa jelaskan, kita harus yakin bahwa bagaimana sih gaya hidup sehat itu. Kita tahu kan semuanya kan, harus bergerak dan lain-lain. Yang kedua, kita assessment. Kita tahu dia sudah gemuk. Jangan kita anggap dia tidak gemuk. Jangan kita anggap itu normal. Itu balance. Tapi kalau anak, nah, yang ketiga, anak 2 tahun gitu boleh ya, Prof? Berat badannya turun? Boleh?
Ya, dia buat paling tidak dia lari-lari tidak naik kan, tapi boleh kalau dia boleh turun. Iya, boleh Jadi dia kalau turun. Ya, obes boleh turun, boleh tapi turun, kalau tidak dia jadi masalah. Iya, bisa kan tingginya naik kan nanti juga balance dia jadinya kan. Dan yang ketiga lifestyle, pola hidup itu jelas kan harus dia jadwalnya teratur. Jadi dia harus teratur jadwal makannya. Ini makannya tidak ada jadwal, tidurnya juga tidak kurang dan lain-lain. Dan jadwalkan olahraga. Sama aktivitas fisik. Aktivitas fisik ini harus dari anak. 1 jam minimal setiap hari. 1 jam minimal setiap hari. Kalau dia balita, suruh ya lari-lari aja, lompat-lompat segala macam kan. Baru nutrisi. Nutrisi itu barulah kita harus kasih makanan yang memang kita tahu itu gula itu pantang sama sekali. Ya. Baru kita lihat nanti dia pada saat anak dan remaja. Nah, setelah itu yang paling sulit apa? Jadi dari balance E terakhir itu, environment. Lingkungan ini. Jadi kalau kita bawa kemana-mana, kurus anaknya, kasih makan katanya. Iya benar, Bro. Sampai akhirnya dikasih makan, terus kemudian susu formula yang tinggi gula biasanya diberikan gitu. Iya kan? Prof, kalau untuk pemberian buah-buahan atau jus gimana, Prof? Boleh untuk anak-anak obesitas ini? Kalau buah dianjurkan, kalau bisa bahkan buah dan sayur ini 4-5 kali per hari. Jadi dia setiap makan ada buah dan sayur, tapi setelah itu snacknya buah saja. Tapi kalau jus sangat tidak boleh. Oh, jus justru nggak boleh jus ya, sangat tidak boleh. Jadi jus ini mengandung fruktosa. Ternyata fruktosa ini lebih berbahaya ketimbang sukrosa untuk menaikkan berat badan. Oh, oke. Ya. Justru lebih di fruktosa daripada glukosa. Lebih bahaya. Jadi jus itu tidak boleh. Jus tidak boleh. Kasih buahnya. Jadi anaknya mengunyah kan juga. Iya. Kalau jus dia kasih udah masuk gula semua itu. Apa pada masalah selain pubertas ya kayak gangguan sistem reproduksi ini, apakah pada laki-laki yang obesitas juga berbahaya, Prof? Karena kan tadi kita membahas masalah perempuan ya, yang PCO, kemudian dia haidnya nggak teratur. Kalau di laki-laki sendiri gimana, Prof? Kalau ginekomasti tadi kan hubungannya dari pubertas ya. Kalau saya ngomong pada takut nanti semua. Kalau saya ngomong pada takut semua. Jadi nggak apa-apa, Prof. Ibu-ibu mungkin datanya juga, pubertas pada anak laki-laki dia risiko akan mengganggu reproduksi dan fertilitasnya. Itu juga pada laki-laki signifikan ya, Prof? Bukan hanya pada perempuan. Laki-laki. Dan saya banyak melihat pasien saya yang laki-laki obes itu lambat sekali pada saat pubertas juga pembesaran buah zakarnya. Oh, oke. Ya. Testisnya ya, Bro? Ya, tapi kan makanya kita butuh data yang banyak kan. Cuma kan data-data yang lain ini kita pelajarin. Setiap ada data lain di luar, ini kita pelajarin. Dan kita anggap bahwa data yang dari luar ini apakah berlaku tidak buat kita. Kalau ini kayaknya berlaku buat kita, kita harus ikuti nanti satu saat. Bahwa anak laki-laki, saya punya data anak obes. Misalnya anak SMP di Jakarta, itu 34% anak obes di Jakarta hipertensi. Tapi itu kan orang tidak percaya, karena jarang diukur kan. Hipertensi, data saya. Dan itu sudah dipublikasi lama lagi, bahkan tahun 2000-an awal itu kalau saya bilang ya. Nah, tapi kalau yang berkaitan dengan pubertas dan reproduksi ini kan orang menganggap take it for granted. Nanti aja lah, gimana nanti aja. Tapi kalau saya ngomong sama pasien tuh kadang-kadang ada yang tidak terima, ada yang jadi katanya saya menakut-nakuti. Ya kan, tapi memang inilah datanya bahwa memang pubertas ini ternyata sangat mengganggu, ada pengaruhnya terhadap reproduksi, baik pada laki maupun perempuan. Apakah setiap anak yang obesitas, itu dia rentan menjadi obesitas pada saat dewasanya, Bro? Most likely ya sekarang datanya. Ya, jadi dulu itu dianggap bahwa ya, kalau dulu itu dianggap kalau anak obes
nanti setelah 5 tahun dia tidak obes. Sekarang rata-rata dia akan tetap menjadi obes. Kecuali memang pola lifestyle-nya itu berubah. Karena berbeda memang obesitas zaman dulu mungkin waktu saya, rata-rata pada saat dia dewasa itu dia berubah memang. Karena memang lifestyle-nya berbeda. Dan nanti setelah dia berumah tangga, baru dia lagi akan terjadi ini ya, terjadi apa namanya, metabolisme bagus dan dia juga akan normal kembali. Dan satu lagi tadi kalau saya bilang, bukan terkait memang nanti jangka panjangnya, rata-rata juga pasien saya yang keluhannya mikropenis itu belum tentu mikropenis, tapi dia terbenam penisnya. Oh, buried penis ya, Prof? Buried penis. Dan ini pipis aja berantakan dia. Belum kita cerita untuk yang lain-lain. Jadi untuk pipis aja dia udah berantakan. Iya, iya. Iya kan? Dan bagaimana untuk bayi yang masih ASI, tapi dia masuknya obesitas, Prof? Itu dia tetap, tapi kan masih ASI eksklusif gitu. Kalau ASI kita masih oke. Oke. Tapi kan kalau ketika ASI kan dia setelah 6 bulan dia makan kan? Iya. 6 bulan makan? Dia setelah makan, dia akan terjadi keseimbangan. Dia makan, nanti mulai dia nanti makan buah dan sayur dan lain-lain, dan harusnya dia nanti akan mengikuti. Ya. Oke. Ya. Dan kalau toh dia nanti menjadi lebih tinggi kan lebih bagus. Ini ada pertanyaan, Prof. Kalau jus, tadi kan kita membahas jus ya. Kalau jusnya nggak dikasih gula tetap ya, karena fruktosa. Kalau jusnya nggak dikasih gula tetap, karena dari buah sendiri udah ada fruktos. Udah. Ya. Ya. Dan ini ada datanya dan ongoing penelitian. Salah satulah sejawat kita melakukannya penelitian ini dengan babi ya. Jadi dibuat babi ini obes. Oke. Awalnya dikasih sukrosa dan makan. Nggak gemuk-gemuk di babi susah. Diganti dikasih dengan fruktosa. Sebentar ini dia menjadi gemuk. Ya. Jadi bahaya sekali fruktosa ini. Bahaya sekali. Jadi bukan dari jus yang kita dapat. Maksudnya kalau misalnya mau buah, kita harus makan buah banyak. Makan buahnya, karena ada buah ada seratnya kan. Dan kalau jus kan itu kan kita ngunyah, enzim kita keluar semua kan. Ya. Prof, ini baca pertanyaan dari viewernya ya, Prof. Prof Aman, anak saya pendek by genetik, keluarga suami mostly pendek. Itu apakah masih bisa diberikan terapi hormon mungkin, Prof, untuk menghindari? Kita harus tahu dulu sebab pendeknya ya. Jadi harus melalui pemeriksaan langsung ya, nggak harus bisa? Melalui pemeriksaan. Jadi kalau dia itu pendek, dan kita lihat, masukkan dia ke primaku. Kalau kata primaku dia memang pendek, periksakan ke dokter anaknya. Setelah itu ada SOP-nya, kan? Dari IDAI juga ada apa-apa saja yang harus diperiksa, ya kan? Nah, setelah itu ya kita lihat apakah memang dia ini pendek normal, apakah dia memang pendek sakit. Dan kalau dia pendek sakit, tentulah ya kita bisa tata laksana. Ya. Jika ada anak perempuan ini mengalami pubertas dini, jadi dia faktor resikonya obesitas, kemudian udah terlanjur pubertas dini, udah menarche, dan dia baru nonton IG live kita nih, Prof. Bisa dilakukan? Ini susah jawabnya. Atau gimana? Jadi gini, sekarang saya cerita awalnya definisi lagi dah jadinya. Walaupun dulu saya waktu IG live dengan Dr. Dinda, saya sudah pernah definisi ya. Jadi pubertas pada anak perempuan itu, dasar batasannya itu 8 tahun sampai 13. Jadi kalau terjadi pubertas sebelum 8 tahun, itu yaitu awalnya tumbuh payudara, setelah payudara, rambut kemaluan, baru haid. Dan proses dari payudara ke haid ini sekitar 2 sampai 2,5 tahun. Jadi kalau dia haidnya ini sebelum 10,5 tahun, itu kita anggap dia haid dini. Dan haid dini ini lebih banyak disebabkan karena pubertas dini. Oke? Nah, jadi kita harus lihat kalau misalnya apa masalahnya prematur menarche ini atau haid dini. Sekarang ini banyak diikutin. Ini juga quote unquote ya,
datanya ini dikaitkan nantinya dengan risiko lagi dia osteoporosis lebih dini. Risiko ya, ini risiko juga dia bisa menjadi berpotensi keganasan dibanding orang yang tidak haid dini. Jadi akhirnya yang haid dini ini boleh diterapi. Itu satu. Nah, yang kedua, kalau ketika dia haid, tinggi badannya ini bertambah maksimal hanya 10 cm atau sekitar 1,5 tahun. Jadi kalau dia haidnya itu di bawah 140, kita khawatirkan tinggi akhirnya di bawah 150. Ya. Iya kan? Nah, hal-hal seperti inilah yang harus memang didiskusikan dengan dokternya. Apakah memang kita mau obatin apa tidak, terlepas juga dari risiko masalah psikososial. Kalau dia kelas 3 SD, kelas 2 SD, apakah siap dia untuk haid? Ya kan? Iya. Nah, jadi memang itu kan yang jelas begini, Dokter Dinda. Dia bisa diobatin dan boleh diobatin. Tapi tentu tidak kita bahas semua nih. Tahapannya bagaimana semua, ya kan? Ya. Tapi yang jelas memang ini diindikasikan diobatin. Tapi kalau kejadian pubertasnya di bawah 6 tahun, jadi berarti dia haidnya itu 8 tahun atau sebelum 8 tahun, ini repot. Kita harus periksa juga MRI kepalanya dan lain-lain. Takutnya ini keadaan yang dikaitkan dengan penyakit macam-macam juga. Oke. Ya, Prof. Ini kemudian ada beberapa pertanyaan yang nantinya akan dipilih 2 ya, Prof, karena akan mendapatkan free voucher dari Prodia dan Hisobi untuk pemeriksaan obesitas, Prof. 2 pemenang, tapi ini saya bacakan yang pertama dari Ari Kristiana, Dok, anak SD yang obesitas sangat rentan dibully oleh temannya di sekolah. Apakah pemerintah sudah ada program spesial untuk hal tersebut, untuk menurunkan angka obesitas? Mohon pencerahannya. Prof, belum ada programnya. Programnya belum ada. Tetapi memang kita pemerintah dari dulu juga sepakat bahwa obesitas ini harus diturunkan. Dan obesitas ini risiko menjadi penyakit tidak menular. Dan penyakit tidak menular ini harus diturunkan. Jadi niat sampai niat sudah ada. Tapi programnya belum ada. Ya. Baik. Kemudian ada lagi, anak saya aktif, senang sekali berolahraga, tapi sulit sekali mengajak anak saya minum dan makan manis. Jadi anak-anak saya walaupun aktivitas tinggi tapi tetap gemuk. Jadi dari makanannya juga tetap gula, Prof. Sama aja ya, harus diturunin. Sama aja, jadi nggak boleh. Iya. Ya, jadi memang tidak boleh. Jadi memang saya kebetulan dulu tuh atlet ya. Loh, atlet apa, Prof? Atlet bola dulu sekolah. Saya dulu sekolah SMA di Amerika kan. Ya. Jadi kita kan hampir kalau season tanding itu setiap hari kita tanding kan. Itu tidak boleh sama sekali yang aneh-aneh ketika musim tanding. Jadi kita hanya boleh bawa buah. Ya. Dan kita naik bus sekolah tuh kan kalau tanding ke kota-kota kan kalau di Amerika kan. Nah, jadi itu kadang-kadang ada aja yang cheating kan, bawa dari rumahnya dia bawa brownies, bawa raspberry pi apa segala. Wah, kalau ada itu kita berebut tuh. Akhirnya ketahuan sama coach, dimarah-marahin kita. Jadi memang tidak boleh. Olahraga itu makanannya harus betul kalau memang mau betul. Iya, Bro. Kemudian ada lagi nih pertanyaan. Saya, Dinda, SMA-nya itu tahun 70-an. Saya nggak tahu Dinda di mana tahun 70-an. Saya masih masih belum masuk ke rahim pun belum, Prof. Nah, jadi kan saya SMA. Jadi SMA saja kita udah diatur tuh sebagai atlet sekolah makannya apa-apa yang tidak boleh kan apa segala kan dikasih tahu. Iya. Nah, cuma sekarang kita masih kacau makanan kita. Tapi di Amerika sendiri bukan angka obesitasnya tinggi ya, Prof? Oh iya, memang iya, tetap. Tapi kan yang sehat juga, yang dianjurkan sehat juga banyak. Sekarang sejak Michelle Obama tuh di sekolah harus ada makan sehat semua kan.
dikontrol betul-betul. Tapi yang cheating juga banyak. Amerika itu semuanya, banditnya, yang salah, yang betul, semuanya ada lengkap dah. Yang kita pelajarin tinggal kita milih mau yang belajar salahnya atau betulnya. Tapi mungkin kalau di sana, saya nggak tahu sih Prof. Tapi mungkin kalau di sana udah banyak teredukasi karena sudah lama ya Prof. Kalau di sini kan masih ada persepsi kalau anak ini harus gemuk gitu, biar lucu, biar sehat dan identik. Itu kalau saya bilang. Jadi memang harusnya begini Dinda, harusnya kayak makanan di sekolah. Saya lihat tuh sekarang juga di Amerika, bahkan saya waktu endokrin kan di Belanda sekolahnya. Terakhir saya kembali ke Belanda tuh saya lihat kalau di restoran-restoran atau apa itu disebutkan kalorinya dan kadar glukosanya. Iya. Dan di makanan ini. Jadi kadar glukosanya itu dan kalorinya. Jadi kita tahu dong. Kalau misalnya jatah kita, misalnya, oke lah kita atlet sekolah, jatah kita 2.000 kalori. Kita makannya 3.000 kalori. Tadi saya ada yang bilang, katanya dia olahraga. Dia jatahnya 2.000 kalori, makannya 3.500 kalori. Bagaimana tidak gemuk? Tetap gemuk dong, Dinda. Iya. Betul kan? Dan gula lagi ditambah. Nggak seimbang ya. Jangan hanya menilai kalau jadi orang menganggap karbonnya 2.000. Jadi orang itu menganggap bahwa betul nggak? Pasti Dinda juga nganggap seperti itu. Anak ya main-main aja, jangan dibatasin. Yang penting sih dia makan, dia mau, dia olahraga, cukup tidur. Betul. Tetapi dia jatahnya itu misalnya 1.500 kalori. Dia makan 3.000 kalori. 200% dari lebih banyak dari jatah dia. Bagaimana dia tidak gemuk? Iya. Iya kan? Iya, Prof. Prof, ini ada pertanyaan lagi bagus nih, Prof. Kalau ukuran penis lebih kecil dari normal, tapi tidak sampai mikropenis, apakah akan mempengaruhi pubertasnya pada anak? Oh, tidak ada. Itu hubungan yang berbeda. Kalau pubertas tidak dikaitkan dengan ukuran penis atau penis. Pubertas dikaitkan dengan buah zakar. Yeah. Tadi itu saya katakan kan, buah zakarnya. Dan saya mulai melihat bahwa beberapa anak gemuk itu, awal-awal, makanya saya ikutin, buah zakarnya itu cenderung kecil. Oh, oke. Ya. Kecil atau ada terbenam? Juga yang normal. Berat penis itu biasanya nggak ada buah zakar ya, Prof? Oh enggak, berat penis itu pada penisnya. Oh, oke. Buah zakar testisnya. Iya. Ya, jadi itu dua hal yang berbeda. Dan biasanya dia kalau dia berit penis itu tidak diobatin, tetapi dia memang lifestyle dan kadang-kadang dia teknik sunatnya itu berbeda oleh urologi bisa. Jadi akhirnya dia bisa keluar memang penisnya. Tetapi kalau testikelnya, buah zakarnya ini berbeda lagi kan? Iya. Testisnya buah zakar. Iya, baik. Ya. Tadi ada saya mau jawab, Dinda, karena ini terkait dengan ini. Tadi katanya anaknya umur 14 tahun belum haid. Itu masih normal. Iya. Tapi kalau sampai 15 tahun belum haid, itu jadi masalah. Tapi kalau dia pernah haid umur 12, dia gemuk, umur 13-14 dia berhenti, itu juga masalah. Jadi dia amenore sekunder. Itu banyak anak-anak gemuk begitu. Iya. Siklus haidnya PCOS ternyata. Ya. Ini masih berhubungan dengan jus ya, karena tadi ada pembahasan tentang jus. Kalau jus sayur boleh ya, Prof? Karena ini ada pertanyaan dari Hemi. Sama aja. Oh, sayur juga nggak boleh, Prof? Iya. Oh, oke. Saya pikir kalau sayur dikit, enggak ya, Prof? Sayur enggak, sayur ya makan sayur. Enggak, tapi jus sayur sama berbahaya. Enggak ada, jus sayur kan sarinya juga itu. Enggak ada itu. Oke. Ya. Bagaimana dengan susu peninggi badan? Apa benar bisa membantu tinggi badan anak? Salah dan hati-hati, bahaya, tulangnya cepat nutup. Jadi kalorinya tinggi, jadi kalau sudah cukup dia, jangan kelebihan lagi. Tidak ada susu membuat badan tinggi, membuat gemuk ya. Jadi yang harus diperhatikan adalah kalorinya, Dinda. Kalau misalnya susu itu 1 cc 1 kalori, atau 1 cc 1,5 kalori, ya, misalnya anaknya harusnya hanya dikasih 1.500 kalori, dia sudah makan 1.200 dari makanan, dikasih lagi susu. In total sekitar 500 cc. Jadi berarti 750 kalori. Jadi berarti dia 2.000 kalori. 2.200 ya.
ya nggak akan mungkin dia ini tinggi juga. Dia akan menjadi obes. Tulangnya akan menjadi cepat tua. Dan kalau dia anak perempuan, pubertasnya akan menjadi cepat. Jadi ada dua hal kalau saya bilang. Bahwa yang paling penting kalau masalah obesitas dan pubertas ini setelah saya lihat memang, dan saya lihat beberapa penelitian dan saya lakukan juga yang saya publikasi, bahwa satu, berkaitan dengan BMI. Terus yang kedua, peningkatan berat badan ini yang tidak boleh terlalu cepat. Jadi catch up itu atau growth spurt ini tidak boleh juga dikarbet. Dikarbet, tahu dia apa ya? Dipercepat. Oh. Tidak boleh diinduksi. Ya. Jadi sesuai aja ya, Bro. Ya, jadi makanya terutama kalau pada ini titip juga Dokter Dinda Objin, kalau pasiennya berat badan lahir rendah, prematur, titip sama ibunya. Jangan terlalu semangat menaikkan berat badannya. Ya. Karena jadi dia lahirnya di bawah 2 kilo. 1 tahun dia 10 kilo. Itu sudah tidak betul. Karena mereka biasanya insecure, anak ini kok kecil, jadi di overfeeding biasanya ya ASI, ya kemudian dikasih lagi. Iya. Baik, Prof. Kemudian ini ada pertanyaan lagi. Ini pertanyaan terakhir ya, Prof, sebelum closing statement dari Prof. Aman. Bagaimana cara melakukan diet yang tepat untuk anak obesitas di bawah 5 tahun? Sebab kenyataannya susah untuk diatur, apalagi mindsetnya sangat senang bermain dan makan. Kalau saya rasa, saya juga mengatakan kalau ke pasien, bahkan ke cucu saya juga, bahwa memang diet itu agak sulit untuk anak, terutama balita. Tetapi tadi saya katakan bahwa lingkungan sehat ini yang paling penting. Jadi yang pertama, makan itu adalah suatu ritual. Betul kan? Iya. Jadi makan itu dia harus duduk di meja 3 kali sehari. Jangan makan sambil nonton TV, main game, jalan dikeliling disuapin. 4-5 tahun masih tidak mau makan sendiri, disuapin, diikutin tuh. Banyak itu anggotanya sampai 2-3 ajudan yang nyuapin. Makan itu kayak toilet training ya, Prof? Cara apa? Sama training kayak toilet training. Ya. Nah, setelah itu dia akan makan 3 kali. Dan usahakan makan juga duduk dengan keluarga. Disitulah bicara dan lain-lain kita lihat. Dia makan, dan dia makan makanan keluarga. Di luar jam makan, tidak ada waktu makan lagi, kecuali snack buah. Ya. Bukan saya buah. Kalau ngirim sama cucu saya itu buah selalu. Waktu cucu saya juga kena COVID, kita kirim buah selalu. Paling hobi tuh mereka buah. Jadi memang harus kita didik bahwa mereka itu senang buah memang. Nah setelah itu, aktivitasnya. Saya kebetulan akan mempublikasi ini dengan grup Asia Pasifik, ya, dengan Korea, dengan Australia, dan lain-lain. Rekomendasi aktivitas dan istirahat anak di bawah 5 tahun. Tapi ini lagi mau disubmit. Kalau yang di atas 5 tahun sudah. Nah, mereka itu bergeraknya itu harus memang minimal 1 jam juga. Tapi bukan dia olahraga terstruktur. Saya tanya, olahraganya apa? Umur anaknya 5 tahun disuruh treadmill. Masya Allah. Anak 5 tahun kok di treadmill? Nggak ada itu. Suruh bawa main-main aja. Lompat sana, lompat sini. Beda dengan orang dewasa kalau mau kurus ya, Prof. Kalau orang dewasa kurus kan antara weight training sama cardio. Saya nggak suka, bosan saya. Ya, kan? Jadi ada yang bilang dia udah belikan treadmill yang ada pakai Netflix deh. Ada. Jadi dia tinggal pilih ininya sambil Netflix ya. Tapi saya bilang ya paling tidak saya kasih komplimen dah. Usaha kan. Hah? Ya, berarti aktivitas anak harian aja sudah cukup di. Jadi kalau saya bilang nggak ada teori itu apa, susah sekali. Tapi kembali lagi, ingat kembali bagaimana sih waktu kita hidup dulu, waktu Dinda dulu diasuh sama orang tuanya gimana? Terus dulu waktu kakek nenek kita juga ngasuh kita bagaimana? Kan nggak ada, kita harus makan. Iya. Iya kan? Dan makanan itu adalah makanan rumah. Jadi dia sudah makan, dia nganggap pizza sama spaghetti dan burger itu snack. Ya kacau kita kan. Iya.
Snack itu ya buah ya Prof Iya, pilihannya ya. saya bilang waktu saya sekolah ya, saya waktu atlet pagi saya sarapan dan ini saya sarapan betul. Ada apa namanya pakai cereal dan harus betul dan ada protein. Siang itu karena kita mau latihan dan tanding itu minimal sekali kita makan dan rata-rata memang sandwich. Setelah pulang ya karena saya banyak ini barulah kita makan dan itu protein yang kita makan dan itu makan kita kayak kuli memang. Ya, tetapi tidak sepanjang makan, sepanjang waktu kita seperti itu. Ada waktu makannya. Ya, dan buah itu selalu ada. Iya. Buah itu selalu ada. Dan kita yang dibolehkan itu kalau tanding hanya membawa apel atau pir. Tidak boleh cheating. Prof, di luar dari topik kita ya, mungkin bisa dibahas singkat. Selain dari masalah pubertas pada obesitas anak ini, permasalahan yang terbesar apa, Prof? Di samping pubertas, masalah pubertas. Maksudnya kemana nih misalnya? Obesitas, sindrom metabolika atau Oke. Sebetulnya masalah utama dari obesitas ini adalah nantinya memang sindrom metabolik. Ya. Jadi memang kalau kita lihat data Barker itu bahwa mereka itu juga risiko itu menjadi kematian dini lebih tinggi. Kematian dini. Ya, jadinya. Jadi datanya itu ada sudah diikutin. Dan itu ada lagi itu Barker. Dan Frank juga di New England ada diikuti sama dia American Indian. Jadi American Indian ini diikuti. Ternyata yang early death, yang kematian di bawah 5 tahun itu 50 tahun dilihat. Ternyata data-datanya itu semua rata-rata itu mereka yang obese, either obese, insulin resistant atau hipertensi. Bahkan kolesterol tidak jadi masalah. Nah, jadi gitu. Ya, kolesterol itu tidak penyebab kematian. Jadi penyebab kematiannya itu ini sama-sama obes ya, adalah yang hipertensi ya. Dan juga diabetesnya. Jadi yang dua ini kalau saya bilang ini kan lifetime dia dan saya sudah dapat pasien-pasien hipertensi dan diabetes ini. Dan kalau paling muda umur berapa, Prof? Yang paling muda tentu kalau tipe bayi ada. Tapi kalau yang di bawah 10 tahun tipe 2 saya udah ada. Tipe 2. Diabetes mellitus tipe 2 ya? Sudah ada di bawah 10 tahun. Jadi berarti di bawah 10 tahun yang obes. Kalau yang hipertensi berapa, Prof? Paling muda. Yang hipertensi itu pasien saya. Anak SMP ada, anak SD ada. Ya karena obes. Perempuan atau laki, Prof? Apakah permasalahan ini lebih? Saya lupa, hampir sama kayaknya ya. Karena kan kalau masalah pubertas ini lebih ke perempuan kan, Prof? Ya, apakah masalah... Dan kalau yang dikaitkan dengan profesinya Dokter Dinda, itu kan yang dikaitkan dengan PCOS, kalau yang obes PCOS, itu dikaitkan kan dengan insulin resisten. Ya. Jadi saya pikir saya harus jelaskan ya, bahwa PCOS itu bukan hanya haidnya berhenti. Anak perempuan ini berkumis, Dokter Dinda. Dia bisa berjenggot, tumbuh bulu di sini, berjerawat, tumbuh bulu di belakang badan. Di dadanya ada bulu. Nah, ini kan bukan maksudnya, jadi maaf kalau dibilang saya bukan menakut-nakuti Dokter Dinda. Ini kan yang begini yang saya hadapin sekarang, tetapi orang itu tidak percaya sebelum ini ada dan kejadian. Jadi PCOS itu dulu kita tahu pasien-pasiennya objin kan? Iya. Dan semakin banyak, Prof, sekarang. Iya, dan dia kan yang lebih menonjol itu kan adalah androgennya, testosteronnya jadinya kan. Ya saya nggak bahas ini, complicated kalau saya bahas nanti teori ini, jadi kayak kuliah. Karena biasanya mereka ini datang karena masalah fertilitas, Prof. Jadi akhirnya, tetapi ternyata dari awal itu mereka sudah irregular mens. Dan mereka sudah amenorrhea sekunder. Dan saya bisa mengatakan, Dokter Dinda, hampir setiap minggu masalah pubertas dini ada konsul ke saya, baik laki maupun perempuan, selain masalah pendek. Dan hampir setiap minggu ada yang konsul ke saya irregular mens dengan amenorrhea atau amenorrhea sekunder.
amenorrhea sekunder ini sudah haid teratur, tiba-tiba berhenti haidnya. Dan saya mengatakan, saya sedih, dan saya menganggap ini tetap sulit kalau saya bilang. Tidak segampang itu. Karena ini kan sebetulnya tadi kayak saya bilang, belief, balance. Ini tidak gampang merubahnya kan, Dinda? Ya. Tidak misalnya kayak saya kasih tahu kalau dokter Dinda jadi orang tua pasien saya kasih tahu anaknya 5 tahun, itu lebih gampang kan? Iya. Ya. Karena sebenarnya ini permasalahannya bukan terjadi saat dia dewasa aja, tapi udah iya, dari dulu. jadi makanya saya katakan, kalau setelah saya lihat data saya, dan saya lihat pasien, dan saya lihat juga data-data penelitian lain, pada saat ini hanya kayak puncak dari gunung es yang keluar pada saat pandemi ini kita lihat. Kenapa? Karena dia anak-anak banyak di rumah dan orang tuanya jadi aware. Tapi kejadiannya ini sudah terjadi lama. Iya. Baik, Prof. Prof, menarik sekali nih. Tapi waktunya sudah 1 jam. Mungkin Prof. Anman bisa memberikan closing statement untuk masalah obesitas pada anak yang mempengaruhi pubertas. Mungkin terutama pada perempuan ya, Prof. Ya, oke. Jadi obesitas itu adalah penyakit. Ya. Dan obesitas tidak boleh terjadi pada kondisi umur berapapun. Jadi monitorlah, pantaulah, ya, tinggi badan, berat badan anak, dan BMI anak, tentu dengan perimaku. Dan saya bisa mengatakan juga 5210 ada angka keramat. Apa itu? Ajarin anak-anak itu 5 kali makan buah dan sayur per hari. 5 kali? 5 kali. Jadi pagi makan sarapan dengan buah, siang buah dan sayur, malam buah dan sayur, 5 kali kan? Iya. Nah, kalau snack buah juga. 2, tidak boleh duduk lebih dari 2 jam. Duduk dalam arti kata bukan di sekolah. Duduk main game dan lain-lain. Nonton TV, ya. Ya. 1, minimal olahraganya 1 jam atau exercise-nya 1 jam. 0, 5210 kan? No sugar, no intake sugar, no added sugar. Oke. Jadi benar-benar nggak boleh sugar? Nggak boleh, kan kita dapat makanan dari lain-lain sudah manis. Makan buah manis. Iya. Sudah mendapatkan sumber glukosa dari yang lain ya, dari makanan dari ya? Dari mana-mana udah, ya kan? Dari nasi. Di makanan itu sudah ada. Iya. Jadi nggak boleh tambahan dari permen, nggak boleh ya, terus? Tapi saya kadang-kadang saya ya sekali sebulan kadang-kadang nggak apa-apa lah. Masa anak kita nggak pernah ngerasa permen seumur hidup? Baik, Prof. Terima kasih banyak ya, Prof, untuk diskusinya malam hari ini. Menarik sekali, karena memang belum banyak nih, Prof, yang membahas masalah obesitas ini dan pubertas, dan masih terutama ibu-ibu ya, karena ingin banget anaknya tuh gemuk dan khawatir. Oh ya, satu lagi ya. Kita terima kasih juga dengan Hisobi nih. Oh iya, Hisobi. Obesitas ya, yang telah membuat acara ini, yang harusnya tadi ini mereka hostnya jadi karena ini ya. Jadi kalau bisa, dan Hisobi ini kan ketuanya Pak Wamen lagi kan. Ya. Oh ya, nanti untuk 2 penanya terbaik akan dimention dari IG-nya Hisobi, Prof. Iya, jadi nanti iya. Jadi ini karena masalah teknis ya, akhirnya kita berdua nih Hisobinya. Tapi kita kasih tahu dong, Hisobi itu mereka yang memang membahas. Jadi ya terima kasih himpunan yang seminat yang memang ingin membahas obesitas, kita kasih ini dong. Ya. Ya. Baik, Prof. Aman. Terima kasih banyak, Prof. Aman, untuk waktunya. Terima kasih, Dokter Dinda ya. Sehat-sehat ya. Yuk, assalamualaikum, malam semuanya ya.